Ketika kita memusuhi seseorang, itu kita pasti zalim. Kenapa? Kita musuhi dia secara utuh hanya dengan alasan mungkin salah satu sifatnya, salah satu perbuatannya yang menurut kita buruk. Kita melupakan bahwa paket komplit orang ini mungkin tidak semuanya buruk. Mungkin kita tidak suka sifat dia yang cerewet misalnya. Kalau ngomong tidak bisa kontrol. Dan kita tidak musuhi dia sepenuhnya karena kalau ngomong tidak bisa kontrol ini. Kita lupa mungkin dia punya 10-20 sifat baik yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya awali dari sini. Ini hadis yang dikutip, ditekankan sekali oleh Syekh Said Nursi, yang sering kita lupakan hari ini. Saya tidak tahu, pergaulan kita semakin canggih hari ini dengan dukungan teknologi digital yang luar biasa, tapi kedekatan kita, keakraban kita tidak semakin berkualitas. Ini menurut saya PR kita. Harusnya semakin canggih fasilitas, semakin berkualitas aktivitasnya. Tapi fasilitas canggih, aktivitasnya merosot. Fasilitas yang canggih itu sering ternyata membuat komunikasi kita tidak bagus. Malah sering jadi biang kerok perpecahan. Setiap kali bermain medsos kadang-kadang kita nambah musuh baru. Termasuk dengan sesama kita, sesama muslim. Ini hadis ini sebenarnya masyhur, populer. Saya zaman SMP pun sudah diminta menghafalkan hadis ini. Sekarang agak-agak lupa, makanya tak tulis Arab di bawahnya itu biar saya kalau baca tidak keliru. Tapi berarti sejak SMP, sejak sanawiyah itu hadis ini sudah dikenalkan. Tapi mungkin kita sering lupa. Jadi artinya indah, maknanya indah. Jadi al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi levelnya tidak hanya muasyarah, tidak hanya suhbah, tapi sudah ukhuwah, sudah akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu. Janganlah menzoliminya, janganlah mengabaikannya, jangan mendustakannya, dan jangan menghinanya. Jadi podo-podo Islamnya itu ya mbok ya jangan menzolimi, bahkan jangan menghina, bahkan jangan mendustakan. Mendustakan itu menuduh saudaranya dusta, tidak hanya membohongi. Dasar tukang hoax, dasar ini hari ini sering kita. Dasar penyebar kebohongan, dasar ini banyak diksi-diksi begitu kita temukan hari ini. Jadi ini petunjuk dari Rasulullah. Bahkan ini kelihatannya ini terus kok tiba-tiba Rasulullah begitu sih, at-taqwa hahuna. Setelah ngomong persaudaraan kok tiba-tiba bilang ketakwaan itu di sini, di dada, sambil ditunjuk 3 kali. Pembacaan saya maksudnya apa? Sesama muslim itu bersaudara. Jangan suka menuduh jelek, menzolimi, mengabaikan, mendustakan. Karena kamu tidak akan tahu kualitasnya dia seperti apa. Ketakwaan itu ada dalam hati. Jangan-jangan yang engkau kafir-kafirkan, engkau jelek-jelekkan, engkau sesat-sesatkan, itu disayangi oleh Allah. Sebenarnya batinnya dekat dengan Allah. At-taqwa hahuna.
Jadi jangan dijudge, jangan dihakimi. Kalimat selanjutnya, cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Jadi kalau ada orang menghina saudaranya, sebenarnya itu tanda jeleknya dirinya, bukan jeleknya saudaranya yang dihina. Dasarnya apa hadis ini? Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, ini sebenarnya hadis ini saja cukup, kata Syekh Said Nursi, untuk menjelaskan bagaimana kita harusnya menjalin ukhuwah dengan saudara kita sesama muslim. Oke ya, ini rumusnya sama ya, kayak di ngaji filsafat selalu saya bilang, ayo introspeksi ke dalam. Biasanya kalau saya menjelaskan begini, teman-teman selalu nembak keluar. Ah, itu yang biasanya gitu, Pak. Yang sana itu yang biasanya gitu. Yang enggak lah. Yuk, introspeksi ke dalam. Jangan-jangan kemarin kita kepeleset menyakiti sesama muslim. Jangan-jangan kemarin kita kepeleset menghina saudara sendiri. Jangan-jangan kita kemarin kepeleset membuka aibnya, menjatuhkan kehormatannya. Padahal darahnya, hartanya, dan kehormatannya haram. Jadi jangan disentuh. Baik, ini mungkin boleh kita ingat-ingat lagi hadis masyhur ini, jadi pedoman kita berinteraksi. Dan tidak usah cari-cari alasan. Kita itu biasanya mendahulukan kepentingan kita, mencari-cari alasan untuk mengecualikan hadis ini. Oh, tapi kan dia begitu duluan, Pak. Tapi kan dia memang orangnya begini, Pak. Tapi kan kita mencari khilah, mencari alasan atas kelemahan kita yang tidak bisa menyayangi saudara kita. Maka tadi saya minta, yuk introspeksi yuk ya. Jangan sampai kita ada di sini. Baik, jadi ini dasarnya. Ya mungkin memang benar. Cukup ini saja sudah selesai materi malam hari ini. Iya, tidak usah lanjut. Tapi kan eman-eman, minumanmu belum habis. Tak lanjutkan lagi ya. Baik, nah di awal bab ukhuwah, jadi Syekh Badi'uzzaman Said Nursi ini agak panjang menjelaskan tentang hakikatnya permusuhan. Mengapa sih kita jangan bermusuhan? Yang pertama apa? Permusuhan itu kezaliman dilihat dari sudut pandang hakikat. Jadi kenapa? Yang pertama, hakikatnya umat Islam itu kan seperti bangunan. Jadi umat Islam itu kalbunyan yang yasuddu ba'duhum ba'du. Jadi kalau kita memusuhi sesama muslim, itu seperti kita sedang meruntuhkan bangunan. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, ketika kita memusuhi seseorang, itu kita pasti zalim. Kenapa? Kita musuhi dia secara utuh hanya dengan alasan mungkin salah satu sifatnya, salah satu perbuatannya yang menurut kita buruk. Kita melupakan bahwa paket komplit orang ini mungkin tidak semuanya buruk. Mungkin kita tidak suka sifat dia yang cerewet misalnya. Kalau ngomong tidak bisa kontrol. Dan kita tidak musuhi dia sepenuhnya karena kalau ngomong tidak bisa kontrol ini. Kita lupa mungkin dia punya 10-20 sifat baik yang lain. Ini yang katanya Syekh Said Nursi yang disebut berarti kita zalim pada dia. Maka memusuhi orang itu kezaliman secara hakikat. Jadi maka tidak ada orang yang dalam dirinya tidak ada sifat baiknya sama sekali.
Bahkan orang yang paling jahat sekalipun ya sithik-sithik mesti ono apike, kecuali mungkin di sinetron atau di film-film. Karena nek ning sinetron itu kan ada orang jahat itu dibikin jahat sak jahat-jahate. Biasanya kan yang jadi antagonis itu kan selalu skenarionya jahat terus. Tapi biasanya dalam realitas sulit kita nyari orang yang jahat sejahat-jahatnya. Pak, ada Pak, begal itu Pak tega. Lu kadang-kadang begal itu punya misalnya rasa setia kawan. Loh itu kan sifat baik. Wah, kalau sama temennya solider dia. Loh, kita tidak memperhatikan itu. Nah ada kan, jadi maksudnya begini loh. Tidak ada orang itu yang 100% dalam dirinya keburukan. Minimal dia sayang dengan dirinya, ingin membuat enak, membuat nyaman dirinya. Itu kan juga kebaikan. Mungkin 99% dia buruk, tapi kan masih ada 1% yang baik. Dia tidak pengen bunuh diri saja, itu kan sudah baik. Loh, jadi tidak ada orang itu yang 100% buruk. Maka memusuhi orang, kalau kita musuhi dirinya secara totalitas, ada satu bagian kebaikan yang kita lupakan dari dirinya. Apakah itu juga akan kita musuhi? Wong tadi kita maunya kita musuhi total, berarti kan semuanya kita musuhi. Berarti kebaikannya juga mau kita musuhi kah? Lu kan saya tidak tahu Pak, dia punya banyak kebaikan. Makanya jangan dihakimi sebelum engkau tahu. Jangan dijudge sebelum engkau ngerti. Ini yang dimaksud oleh Syekh Said Nursi, bahwa permusuhan itu kezoliman. Kita memusuhi siapapun, sebenarnya kita sedang berbuat zolim. Kubu manapun. Saya tidak tahu hari ini kan banyak sekali kubu-kubuan, blok-blokan. Boleh sih kita, saya lebih cocok dengan kubu ini, lebih suka dengan grup ini, tidak masalah. Tapi jangan menjudge, menjatuhkan, apalagi memusuhi yang berbeda. Apalagi kemudian kita klaim, pokoknya kalau grup ini salah total, semuanya orang jelek, orang jahat, tidak ada orang baik. Nah kita berarti sedang zalim. Baik, kemarin dulu saya lupa kita pernah ngaji itu bahwa zalim itu termasuk syirik kecil. Jadi kita memposisikan diri kayak Tuhan. Kezaliman itu kan asumsinya kita memposisikan diri kita lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lain, manusia yang lain. Jadi ketika kita memposisikan diri lebih tinggi, itu sebenarnya kita sedang merebut haknya Allah. Karena yang boleh lebih tinggi dari makhluk itu Khalik. Nah, maka orang zalim itu kan dalam struktur yang zalim itu ada yang menindas, ada yang ditindas. Berarti tauhidnya belum beres. Dia masih mengambil posisinya Allah. Padahal di atas makhluk itu Khalik, dan kita memposisikan diri di atas orang lain, manusia yang lain. Ini kan berarti kita sedang zalim. Baik, ini hakikat yang pertama dari permusuhan. Jadi permusuhan itu kezaliman dalam pandangan hakikat. Nah, yang kedua kata Syekh Said Nursi, permusuhan juga adalah kezaliman dalam pandangan hikmah. Kalau hikmah ini agak filosofis, agak kebijaksanaan. Zalimnya di mana? Begini loh, kata Syekh Said Nursi, permusuhan itu kan logikanya lawan dari cinta. Jadi lawan dari suka itu benci, lawan dari cinta itu permusuhan. Manusia itu tidak ada yang dalam dirinya total baik, total buruk. Manusia itu dalam hidupnya tidak ada yang dia cintai sepenuhnya atau dia musuhi sepenuhnya. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita memusuhi sesuatu atau membenci sesuatu. Cuma kalau kita sadar bahwa ada banyak hal yang mengikat kita
yang menghubungkan kita dengan yang kita benci ini, mungkin permusuhan kita harusnya berkurang. Sama juga begitu, kalau kita sedang mencintai seseorang, menyukai seseorang, kemudian kita menyadari, oh ternyata dia banyak jeleknya, banyak bedanya dengan aku, mungkin cinta ini lama-lama luntur juga. Jadi kata Syekh Said Nursi, perhatikan logikanya orang hidup. Mana yang lebih dominan? Cintanya atau permusuhannya? Maksudnya Syekh Nursi begini loh, kita itu sesama muslim, kalau kita mau berpikir, kan banyak samanya kita dengan saudara kita yang muslim itu. Mungkin sama Islamnya, apalagi sama Indonesianya, apalagi sama hidupnya ya podo-podo susahe misalnya, apalagi ya sama-sama jomblonya misalnya ndak laku, apalagi loh kalau kita memperhatikan aspek-aspek kesamaan kita dengan dia, mungkin lebih mudah kita mencintai. Cuma kita lebih sering memperhatikan bedanya kita dengan dia, sehingga mudah sekali kita memusuhi. Ini yang disebut kezaliman dalam pandangan hikmah. Berarti apa? Kurang dalam mikirnya, kurang jauh pikniknya. Kamu kenal sedikit, terus yang dilihat bedanya saja. Akhirnya kamu deklarasi bahwa dia lawanku, bahwa dia musuhku. Ini termasuk kezaliman dari sisi hikmah. Padahal kalau kita mikir lebih dalam sedikit saja, kita akan bisa melihat banyak sekali persamaan kita dengannya. Makanya menurut saya luar biasa semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya memang tampaknya kita itu beda-beda, tapi hakikatnya ya satu. Apapun itu, kita ini sama-sama disebut manusia, kan ya juga sama. Tapi karena kita terlalu jelimeti wajahnya misalnya, itu beda loh Pak. Makanya ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang... Itu kan terus kita mengklaimnya terus beda-beda. Padahal yo, kalau orang tidak ngerti manusia, lihat manusia itu mungkin sama semua. Dianggapnya podo. Kayak kita lihat kucing itu mungkin, wah ini kucing ya wajahnya sama semua. Tidak ada kucing yang lebih cakep, tidak ada kucing. Bagi saya kucing ya gitu semua. Tapi mungkin bangsa kucing ngerti, ini agak cakep, itu agak jelek. Dia lebih ngerti perbedaan. Kita yang melihat dari luar lebih nganggap sama saja lah, secakep-cakepnya kucing ya gitu juga. Nah mungkin yang nggak ngerti makhluk yang jenisnya manusia ini, mungkin bayangannya ya alah secakep-cakepnya manusia ya paling begitu, ya hidungnya begitu, matanya begitu. Misalnya antara kita dengan sapa wis idolamu, artis-artis Korea yang mulus-mulus itu, yang semuanya cantik itu. Iya kan, bagi saya kalau nonton drama Korea itu tidak ada yang ganteng, cantik semua. Jadi, loh, itu kan kalau dibanding kamu menurut saya kan ya sama saja kan. Ya sama punya rambutnya, hidungnya, giginya. Ya mungkin bedanya sana terawat, kamu tidak. Cuma di situ agak bedanya, tapi sama saja. Ini maksudnya begitu kita lihat persamaannya, kita lebih luas hati kita. Oh iya ya, kita sama saja, sama saudara. Tapi begitu kita lihat bedanya, jangankan beda bangsa, bahkan mungkin satu kelompok, satu ruangan, satu saudara, bahkan saudara kembar sekalipun, kalau dicari-cari bedanya, ya ketemu saja. Nah, kita selama ini kurang bijaksana, tidak arif, makanya tidak hikmah. Kita mudah sekali memusuhi orang karena melihat perbedaan-perbedaannya saja. Jadi, karena berbeda, maka aku bukan kamu. Karena aku bukan kamu, berarti kamu bukan temanku. Karena bukan teman, bukan kawan, berarti musuhku. Karena musuhku harus aku lawan, aku harus lebih unggul, kamu harus aku jatuhkan. Nah ini logika ini yang sering kita pakai. Ini yang disebut kita zalim secara hikmah. Jadi kita tidak mikir panjang, kita tidak arif menyikapi situasi kebersamaan kita ini.
Jadi padahal kita itu ya sama saja. Kalau mau dilihat persamaannya, persamaan kita banyak. Kenapa sih yang dilihat kok bedanya terus? Akhirnya kan kita sulit untuk dekat. Jadi kalau kamu nyari alasan dengan seseorang untuk bisa dekat itu banyak, tapi kita lebih sering mencari alasan untuk jauh. Kita cari perbedaannya. Itu yang oleh Syekh Said Nursi disebut zalim secara hikmah. Yang ketiga, kita juga termasuk zalim sesuai dengan pandangan Al-Quran. Kata Syekh Said Nursi di bagian ini beliau malah mengutip di firman-Nya Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah menanggung seseorang bebannya orang lain. Jadi kita punya beban sendiri, yang orang lain juga punya beban sendiri. Kata Syekh Said Nursi, sebenarnya ayat ini konotasinya, konotasi itu makna lanjutannya adalah kita jangan menghakimi orang lain. Kita punya dosa, orang lain juga punya dosa, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri-sendiri. Jadi sesama penjahat jangan menghakimi, mudahnya begitu. Jadi sesama orang yang berdosa jangan saling menghakimi. Itu diambil dari wala tasirotun wisra ukhra. Kan ruwet itu pengadilan kalau yang tersangkanya terus jadi hakim semua. Jadi kacau. Biarlah yang hakim yang menghakimi. Jadi biar itu urusannya Allah yang maha menghakimi. Kita jangan jadi hakim, kita jangan jadi tersangka, terdakwa, penjahat yang menghakimi penjahat yang lain. Ya mesti saja yang dihakimi juga tidak mau. Nanti dia mesti akan balik nuding kita, kamu juga banyak dosanya. Akhirnya tuding-tudingan. Jadi ini yang disebut, ini juga jenis kezaliman. Kalau kita menjudge, menilai orang lain atas dosa-dosanya, wong kita juga punya banyak dosa. Marilah kita bersama-sama untuk saling mendukung dalam kebaikan. Itu lebih bagus. Gimana sesama penjahat seperti kita ini, yuk kita gimana caranya saling membantu untuk tidak jahat lagi. Saya itu lemah, saya itu banyak salah, yuk kita bareng-bareng saling mendukung agar mengurangi kesalahan kita, agar tidak zalim. Jadi memusuhi orang, menghakimi orang, kata Syekh Said Nursi, termasuk kezaliman dari perspektifnya ayat ini. Termasuk zalim juga seperti tadi. Jadi di kalimat selanjutnya dijelaskan kebencian dan permusuhan kita pada mukmin yang lain itu termasuk kezaliman yang besar. Karena kadang-kadang kita tidak hanya memusuhi orang ini, tapi juga memusuhi temannya, kelompoknya, saudaranya, keluarganya juga kita musuhi. Kita itu kadang-kadang yang salah satu orang, yang kita salahkan semua circle-nya dia, lingkungannya, tetangganya, anaknya, dan seterusnya. Jadi ini juga termasuk kezaliman. Padahal wala taziru waziratun wisra ukhra, yang dosa ya orang ini. Saudaranya yang ini tidak berdosa, wong dia tidak ngapa-ngapain. Anaknya juga tidak, ibunya, orang tuanya juga tidak. Cuma dia saja. Kalau mau adil ya yang disalahkan dia saja, pas bagian dosanya saja. Jangan dikaitkan dengan keluarganya, kelompoknya, circle-nya, bangsanya, negaranya. Yang salah satu orang yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang kan kita gitu di medsos itu kan, oh dasar penduduk plus 62 misalnya. Loh ya wong salah siji nih yang disalahke sak Indonesia. Dasar masyarakat berflower misalnya. Karena itu kan sering Pak. Saya baru ngerti berflower itu kemarin. Oh, maksudnya negara berkembang. Iya. Lah ya itu. Jadi yang salah orang satu, yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang yang disalahkan orang satu dunia. Manusia hari ini rusak semua. Lihat.
Salah sopo? Saya ndak ikut-ikut loh kok aku mbok salahkan segala itu loh. Nah, kita senengannya begitu, mengeneralisir tudingan kita. Itu kezaliman, kata saya Said Nursi. Makanya kalau Idul Fitri itu ya ndak usah dikritik orang. Loh, kamu kok minta maaf padaku, emang salahmu apa? Kan kita sering begitu. Yang kita juga sering berdosa menyalahkan orang sedunia kok. Kita sering berdosa menyalahkan orang se-Indonesia kok. Mungkin ya ndak langsung, tapi kan secara tidak langsung kita juga sering punya salah pada orang lain. Oh, dasar orang Indonesia memang begitu semua. Loh, itu kamu harus Idul Fitrian sama orang se-Indonesia harusnya. Wong kamu salahkan semua mereka. Nah, yuk kita mulai sekarang latihan yang adil. Jadi ini cara pandang untuk mengakhiri permusuhan. Bahkan orang yang memusuhi itu zalim secara hidup pribadi. Jadi orang yang dengki pada orang lain, memusuhi orang lain, itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Nanti ada penjelasan lebih panjang tentang kedengkian ini. Tapi ketika engkau memusuhi orang lain, sebenarnya engkau zalim pada dirimu, selain menzalimi saudaramu. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya, yang tentang dengki ini. Bagaimana dengki itu sebenarnya lebih merusak dirimu daripada orang yang kamu dengki. Mungkin kita stres tiap hari mikir gimana caranya musuhku ini jatuh. Oh, itu kan kamu sendiri yang stres karepe dhewe. Mungkin musuhmu ndak mikir ke sana, dia ketawa-ketawa saja, hidupnya nyaman saja. Engkau yang ndak nyaman. Nah, makanya disebut zalim pada diri pribadi. Baik, jadi ini tadi hakikat-hakikat permusuhan. Jadi dia zalim pada pribadi, zalim sesuai pandangan Al-Quran, zalim sesuai hikmah, dan zalim sesuai hakikat. Baik, kemudian kata Syekh Said Nursi, dasar paling mudah mengapa kita kok harus menjalin ukhuwah dengan sesama muslim, ya sederhana, kita sama-sama orang beriman. Jadi kita mengakui Tuhan yang sama, mengakui Nabi yang satu, agama yang satu, kiblat yang satu. Banyak sekali persamaan-persamaannya. Yang paling sederhana ya keimanan tadi. Ya memang sayangnya kita itu lebih sering mencari dasar perbedaannya, bukan persamaannya. Padahal dengan sama-sama sadar, oh ya kita sama-sama orang yang beriman, itu sudah cukup untuk kita tidak memusuhi dia. Kadang-kadang kita malah mencari bedanya, mencari hal-hal remeh untuk kita deklarasi sebagai alasan untuk memusuhi orang. Belakangan banyak sekali kalau teman-teman jeli hal-hal kecil, hal-hal sepele, hal-hal remeh yang kita jadikan pijakan untuk memusuhi orang lain, mengalahkan hal-hal besar. Ini rugi besar. Selain zalim, kita juga rugi besar. Kita banyak kehilangan teman, saudara, sahabat gara-gara itu tadi, kita membesar-besarkan hal-hal kecil untuk saudara kita. Kita sering mahal sekali kepada saudara kita, berat sekali untuk memaklumi dan memaafkan saudara kita. Nah, ini yang memberatkan kita menjalin ukhuwah. Jadi kita terlalu jual mahal pada saudara sendiri. Ini sering saya bilang ke teman-teman, hati-hati loh. Kalau nanti Allah tidak berkenan, Allah balik jual mahal padamu, berat hidupmu. Jadi kalau kamu jual mahal terus, susah sekali terbuka hatinya, susah sekali memaafkan, susah sekali memaklumi sedikit kecil-kecil kesalahan saudara-saudaramu. Kalau Allah balik jual mahal padamu, hidupmu akan berat.
Kalau Allah juga, oh kalau gitu kamu yang kecil-kecil juga tak hitung ya. Bersitan-bersitan hatimu yang negatif tak hitung ya. Oh kalau Allah sedetail itu, kita sudah kiamat sejak lama hidup kita. Untungnya Allah itu penyayang. Jadi yuk kita tiru takholak bi ahlakillah. Jadi kita tiru tuntunannya Allah untuk menyayangi yang lain, tidak terlalu jual mahal menyusahkan yang lain. Kamu harus minta maaf padaku loh ya. Minta maafnya dengan cara begini ya. Kalau begini saya belum mau. Kalau tidak begitu loh, itu namanya jual mahal, menyusahkan saudaramu. Saya maafkan sih, saya maafkan, tapi syaratnya 1, ini 2, ini namanya belum dimaafkan. Kalau dimaafkan ya sudah. Tapi kalau masih ada harus ini, harus itu, sebenarnya belum memaafkan, sedang ingin balas dendam. Nah ini, yuk latihan yang longgar hatinya. Baik, ada dasar simpel keimanan. Yang kedua, kata Syekh Said Nursi, ukhuwah itu selain dasarnya keimanan akan melahirkan namanya sahs maknawi. Sahs itu diri, maknawi itu yang ya maknawi itu ndak kelihatan fisiknya, tapi ada. Jadi ada diri fisik, ada diri non fisik yang sifatnya maknawi, yang itu jauh lebih kuat. Kebersamaan itu kan sahas maknawi. Misalnya gini loh, sahas maknawi itu, kita yang ngaji malam hari ini diikat oleh tujuan yang sama, keinginan yang sama, kepentingan yang sama. Hakikatnya ini banyak sekali. Jadi secara fisik ini jumlahnya banyak, tapi secara maknawi ini satu. Semuanya adalah orang-orang yang ingin belajar filsafat misalnya. Ini namanya sahas maknawi. Jadi ada diri maknawi hasil kebersamaan kita. Jadi dari 2 jadi 1, dari 4 jadi 1, 10 jadi 1, 20 jadi 1. Ini namanya sahas maknawi. Sebaliknya, kita yang satu ini akhirnya jadi banyak. Kalau saya sendirian itu mata saya cuma 1, tapi sahas maknawi kita bersama malam hari ini matanya banyak. Mungkin di belakang ada apa saya tidak lihat, teman-teman lihat, Pak awas loh Pak ada apalah, mungkin binatang terbang apa loh. Saya tidak lihat, tapi seolah-olah saya punya mata banyak, belakang saya saja lihat. Dari mana? Kalian jadi mataku yang kesekian. Gitu loh. Tenaga misalnya, teman-teman ngaji malam hari ini, ada yang bikin teh, ada yang bikin kopi, ada yang noto sandal, ada yang... Ini kan kenapa kita jumlah banyak. Coba kita bikin teh sendiri, masing-masing yang kesini ngodok lagi, bikin apa lagi, nanti sandalnya diurusi sendiri-sendiri, ada yang disembunyikan di sana, macam-macam ruwet. Itu lama dan rumit. Coba ada sahas maknawi, kebersamaan kita yang membuat tenaga kita jadi banyak, mata kita jadi banyak, tangannya jadi banyak, kakinya jadi banyak. Luar biasa, kita bisa mewujudkan cita-cita keinginan kita bareng-bareng. Bayangkan kalau saya nyiapkan ngaji ini, saya harus ngangkat metode, ngambil laptop sendiri, nanti bawa termos sendiri ke sini untuk minum, terus itu kan ruwet. Tapi semuanya jadi ringan, saya kesini tinggal duduk, minum, santai, ngoceh, selesai. Nah, kenapa? Ada banyak telinga, banyak mata, banyak tangan, banyak pikiran yang membantu. Itulah sahas maknawi. Jadi kebersamaan kita melahirkan sosok baru yang tentunya jauh lebih superpower daripada kalau kita sendirian. Nah, menarik kalau kalimatnya Syekh Said Nursi, kita itu seperti satu organ dari satu tubuh. Kita seperti gerigi dari roda pabrik yang sedang merancang kehidupan abadi di akhirat. Kita kalau bisa seperti 2 tangan yang tidak pernah bersaing.
Tidak pula saling dengki atau membanggakan masing-masing. Ini kan sering diceritakan ya bagaimana tangan kita itu kompak. Kalau saya pakai arloji tangan kiri, itu yang kanan tidak protes. Coba tangan kanan protes itu, yo kok yo kiri padahal harusnya kan kanan. Nanti yang kiri, yo sekali-sekali saya dikasih yang bagus-bagus lah, masa dibuat yang belakang-belakang terus misalnya. Yo dikasih arloji sekali-sekali tidak apa-apa lah misalnya. Loh itu teman yang sana pakai kanan kok ini. Tapi enggak, dia ikut saja. Itu kayak tangan kanan dan tangan kiri. Jadi orang yang saling dengki itu seperti tangan kanan dan tangan kiri yang enggak sinkron, enggak kompak. Oh itu berat kalian hidupmu. Nah, kedua mata juga tidak saling menyalahkan. Lisan tidak pernah protes pada telinga. Kalbu juga tidak protes pada batinnya sendiri. Saling melengkapi, saling menutupi. Mulut kita kompak dengan hati kita, dengan diri kita. Sebenarnya tadi pikiranku jorok loh ya. Tapi jangan cerita-cerita ya. Itu kan mulut kita manut. Ya wis, tenang saja aku tidak cerita. Coba mulut kita tidak kompak, terus begitu keluar ngomongnya, wah tadi pikirannya gambarnya saru-saru loh. Wah itu celaka kita. Jadi dia kompak, ikut apa yang ada dalam diri kita, batin kita. Loh harusnya begitu, sahes maknawi itu bareng-bareng kita mencapai tujuan bersama-sama. Kita seperti satu tubuh. Jadi baik, lanjut. Nah nanti di kitab itu Syekh Said Nursi mengilustrasikan dua cerita. Yang pertama tentang lampu minyak, yang kedua tentang pembuat jarum. Jadi cerita yang pertama, misalnya kata Syekh Said Nursi, ada 5 orang yang menyalakan lampu minyak. Yang satu menyediakan minyak, yang satu mencari sumbu, yang satu mencari kacanya. Kemudian yang satu menyediakan koreknya. Loh itu kan cepet. Yuk kamu cari ini, cari itu, cari itu. Begitu datang lengkap sudah, ada lampu dinikmati bersama. Bayangkan kalau masing-masing mencari sendiri-sendiri, tidak jelas yang dicari apa. Masing-masing harus nyari kaca, nyari korek api, nyari sumbu sendiri-sendiri, lama. Tapi kalau bareng-bareng bisa cepat. Bahkan kata Syekh Said Nursi, seandainya masing-masing mereka punya cermin besar, lampu tersebut bisa masuk dalam cermin dan mencahayai semua orang. Maksudnya apa? Sahes maknawi tadi, kebersamaan tadi bisa memberi manfaat jauh lebih banyak orang yang lain. Jadi kalau kita sendiri mungkin dapatnya lampu kecil, tapi bersama-sama ketemu lampu besar. Akhirnya apa? Manfaatnya juga untuk lebih banyak orang, tidak hanya 5 orang ini. Itu kalau dikontekskan dengan Islam, disitulah nanti rahasianya Islam itu bisa rahmatan lil alamin. Tidak mungkin lahir rahmatan lil alamin itu tanpa ukhuwah, kekompakan kita bareng-bareng. Jadi kayak tadi, kayak satu tubuh tadi loh. Kalau yang satu berkhianat, mulutnya tidak bisa nutup rahasia, bubar. Sudah. Jadi dengan bareng-bareng bersama, manfaatnya lebih besar. Kalau kita pecah kerja sendiri-sendiri, bisa jadi untuk kita sendiri pun tidak ketemu manfaatnya. Karena mungkin karena kita sendiri jadi terbatas. Mungkin kita hanya dapat minyaknya saja tapi tidak dapat koreknya. Sehingga lampunya ya ada sih, tapi ya gimana nyalainnya. Mungkin yang sana dapat koreknya saja, tidak ada lampunya. Buat apa korek dinyalain sebentar juga tidak bisa lama. Tapi dengan bareng-bareng bisa saling mendukung. Nah, bahkan contoh yang kedua itu beliau menjelaskan cerita pembuat jarum jahit. Jadi kalau bikin jarum itu,
Jarum itu kecil. Bahkan kita cenderung menganggap jarum itu remeh. Ayo kalau kita remehkan, silakan teman-teman bikin jarum sendiri, lak puyeng. Ya kan? Kita bisa bikin jarum itu kalau bareng-bareng mungkin lebih mudah. Ada yang menyediakan besinya, ada yang siap apinya, ada yang mencari alatnya, ada yang membuat lubangnya. Sehingga waktunya bisa efektif. Kerja bareng-bareng. Tapi kalau kita sendirian bikin jarum, meskipun sekedar jarum saja, itu bisa seminggu, 2 minggu, sebulan bisa tidak jadi. Apalagi tidak ngerti ilmunya. Itulah maksud dari sakhes maknawi. Jadi ukhuwah itu dasarnya keimanan dan lahirnya sakhes maknawi. Jadi kebersamaan. Kalau pakai istilahnya Pancasila, ya persatuan. Persatuan kata Bung Hatta beda dengan persatean. Ya, persatean itu daging ini, daging itu dipaksa masuk, ditusuk, dipaksa bersama. Kalau persatuan tidak begitu. Kalau persatuan itu tidak ada terpaksanya. Jadi kita memang sadar punya visi bersama untuk kita wujudkan bersama. Jadi yang lahir kerjasama. Kerjasama tidak selalu sama dengan kerja bersama. Ada yang kalau kerja bersama itu bisa saja ini kerja, ini kerja, ini kerja, tapi tidak nyambung. Jadi tidak saling berhubungan. Kalau kerja sama itu ada visi bareng-bareng. Yuk kita sekarang bikin jarum ya. Ini bagian ini bagian itu, ini bagian. Nah itu namanya kerjasama. Lahirlah jarum. Tapi kadang-kadang ada cuma kerja bersama. Mungkin yang sana kelihatan kerja tapi tidak ada hubungannya dengan sini. Sibuk semua. Yang sana main game, yang sini tidak ada hubungannya dengan kerja bersama. Ada yang memang acting saja biar kelihatan kerja, padahal tidak ngapa-ngapain. Ada yang usul banyak tapi disuruh kerja tidak kerja-kerja misalnya. Nah ini kerja bersama namanya. Nah ini sakhes maknawi itu kerja sama, yang ada visi bersama, yang diwujudkan bersama. Itulah dasarnya ukhuwah. Baik, nah sekarang kita belajar lebih dalam lagi tentang ukhuwah ini. Tentu saja basisnya ukhuwah adalah hakikat sosial manusia. Yang pertama, jangan lupa kesadaran. Kalau kita berinteraksi dengan orang, kesadaran bahwa kita itu lemah, kita itu membutuhkan orang lain. Ya termasuk juga membutuhkan Allah. Ini penting. Orang itu bisa maju kalau dia sadar dia terbelakang atau dia mundur. Kalau orang tidak sadar bahwa dia ada di belakang, tidak mungkin dia maju. Orang itu bisa saling membantu kalau sadar bahwa aku perlu dibantu. Tidak mungkin terjadi saling membantu kalau masing-masing merasa aku sudah unggul, aku sudah baik, aku sudah jaya. Maka kata Syekh Said Nursi, kedudukan, kekuasaan, kemajuan, dan peradaban umat manusia sebenarnya tidak bersumber dari keunggulan dan kekuatannya, tapi bersumber dari kelemahannya. Oh ini menarik ya. Selama ini kita berteori bahwa hidup sukses itu karena modal, karena kekuatan kita. Justru tidak begitu. Justru kita sukses kalau kita sadar kelemahan kita, sehingga kita ingin mencari bantuan, mencari jalan agar kelemahan kita ini bisa tertutupi. Antara lain dengan menjalin ukhuwah tadi. Orang yang sudah merasa hebat, sudah merasa benar, sudah merasa pinter, sudah merasa jaya, sulit menjalin ukhuwah. Karena bisanya dia di atas yang lain. Ukhuwah itu kan kesetaraan. Nah itu ada kalimat
bagus dari Syekh Said Nursi, manusia itu mendapat pertolongan karena ketidakberdayaannya. Manusia mendapat karunia karena kefakirannya. Manusia mendapat ilham dari Allah karena kebodohannya. Manusia mendapat anugerah karena kebutuhannya. Tidak mungkin orang yang tidak butuh apa-apa kok dapat anugerah. Kenapa? Ya karena anugerah itu bagi dia tidak bernilai. Jadi anugerah itu bernilai bagi orang yang butuh. Ilmu itu bernilai bagi orang yang merasa belum tahu, merasa masih bodoh. Bantuan itu bernilai bagi orang yang memang merasa dia kurang. Nah ini logika ini penting. Kalau kalian sudah merasa pinter, belajar tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Diberi ilham oleh Allah tidak ada gunanya. Itu kayak gelas yang sudah penuh, diisi lagi tidak ada gunanya sudah. Maka justru kesadaran sosial itu harus diawali dari kesadaran bahwa kita itu lemah, saling membutuhkan yang lain. Nah ini penting. Jadi tidak banyak orang sadar dan mau ngaku bahwa dirinya itu lemah, memerlukan orang lain. Sebagian besar orang lebih banyak mengklaim dirinya adalah yang terbaik, yang paling benar, yang paling jos. Baik ya, jadi ini hakikat sosial yang pertama. Ini dasarnya ukhuwah. Ini menarik ya, kalau kadang-kadang memang orang pinter itu bisa saja ketemu hal-hal yang kita tidak membayangkan selama ini. Kita membayangkan keberhasilan, kesuksesan itu hasil dari orang jago, orang jago, orang jago yang ngumpul jadi satu terus jadi luar biasa. Padahal ternyata rumusnya tidak begitu. Keberhasilan itu dari orang yang sadar aku lemah, sadar aku lemah, sadar aku lemah, yang kemudian mau bekerja sama. Disitulah lahir kehebatan. Oke, baik. Ini hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua. Ini agak panjang kalau ini penjelasannya. Kita sering tidak sadar, kata Syekh Said Nursi, kita itu hidup kita biasanya pakai rumus yang kiri itu, ketidaksadaran. Apa? Kita bersandar pada kekuatan kita, tujuan hidup kita ya kepentingan-kepentingan, konflik kita jadikan landasan hidup, penyemangat, rasisme, kesukuan. Jadi maksudnya ikatan kecil kita jadikan pengikat. Ras kita, suku dan lain sebagainya. Nah hidup kita sering begini, kata Syekh Said Nursi. Kita akan sering diminta mengandalkan kekuatan sendiri. Kata Said Nursi tidak akan kondusif. Kita juga sering hidup kalau tidak konflik, tidak maju-maju misalnya. Konflik saja wes, tawuran saja nanti maju. Akan ada yang bilang begitu. Kata Syekh Nursi, tidak, kita sering meleset di situ. Begitu ditanya tujuan, selalu yang kita kedepankan adalah kepentingan. Akibatnya apa? Kalau kekuatan kita jadikan sandaran, biasanya kita jatuhnya adalah tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, biasanya kita melewati batas. Orang yang percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri biasanya melampaui batas. Dia tidak bisa ngukur kekuatannya sendiri. Pak, saya semangat ini Pak, belajar filsafat. Ngajinya lanjut sampai jam 12 misalnya. Kemantepan. Nah, kamu mengandalkan kekuatanmu. Begitu nekat sampai jam 12 terus besok pagi greges awake. Tidak ngerti kekuatanmu sendiri. Jadi kadang-kadang kita hidup itu kan gitu, lupa dengan batas kita sendiri. Menganggap pokoknya bisa lah. Kan sekarang banyak motivator-motivator, kamu pasti bisa, kan gitu. Iya. Padahal sudah terbukti tidak bisa saya Pak, tidak nyampe. Pasti bisa gitu. Iya.
Akhirnya kan kamu stres karepmu dhewe. Katanya pasti bisa, kok ndak bisa-bisa? Pasti bisa. Ndak ya. Di antara kebahagiaan hidupmu adalah kamu ngerti batasmu. Ya pasti bisa dalam rangka membangun optimisme ya, tapi kamu harus tahu batas. Ngerti, oh iya Pak, ya bagus sih itu Pak, tapi saya belum nyampe, belum mampu ke sana. Itu hidupmu akan bahagia. Tapi kalau kamu ndak ngerti batasmu sendiri, ya hasilnya mesti kamu akan gelisah. Mungkin depresi-depresi. Hari ini banyak orang depresi. Maka kalian hati-hati ya. Karena zamannya memang seperti ini. Cepat sekali berputarnya zaman itu. Nah, tetap nikmati hidup. Meskipun yang lain cepat, kamu boleh tidak cepat. Nah, orang Jawa punya jargon yang luar biasa. Alon-alon waton kelakon. Daripada terlalu cepat terus meleset, mending pelan-pelan dan dapat semua. Daripada kamu ndak betah, Pak, saya ndak betah sudah Pak, kemana-mana ditanya kapan nikah, nekat wae, meleset nanti. Ndak, ya pelan-pelan, insya Allah nanti dapat. Ya, kalau belum dapat ya nasib. Ndak apa-apa. Yang penting nikmati hidupmu. Yang sulit itu hari ini adalah menikmati hidup. Banyak orang yang ndak bisa menikmati hidup. Mengejar kesuksesan banyak orang bisa. Mengejar keberhasilan, target yang tinggi-tinggi banyak orang bisa. Yang sulit itu orang menikmati hidup. Biasanya kuncinya karena mampu mengelola keinginannya, mampu mengelola kekuatannya, tahu batas dirinya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, kepentingan. Jangan lupa, yang namanya kepentingan itu tiap orang beda-beda. Kalau tujuan hidupmu hanya kepentinganmu, siap-siaplah tabrakan dengan orang lain. Maka jangan itu. Nanti ada alternatifnya dari Syekh Said Nursi. Jangan hanya kepentingan yang kamu kejar. Yang ketiga, apalagi konflik. Konflik ini akan membawa pada pertarungan, perselisihan. Apalagi rasisme. Rasis itu akan membuatmu agresif, sombong. Ciri-cirinya orang yang akan gagal. Maka kata Syekh Said Nursi, gantilah kekuatan dengan kebenaran. Sandaranmu adalah kebenaran. Orang Jawa menyebutnya kasunyatan. Bahasa Islamnya hak. Kata Syekh Said Nursi, antara lain yang ada dalam Al-Quran. Jadi kekuatan ganti. Jangan bersandar pada kekuatanmu, bersandarlah pada kebenaran. Yang tadi saya sebut, kamu ngerti batas, ngerti kenyataan dirimu, itu kan namanya kebenaran, kasunyatan. Yang kedua, gantilah kepentinganmu dengan ridhonya Allah. Yang ketiga, gantilah konflik dengan persahabatan, dengan kerjasama. Yang keempat, gantilah circle kecilmu tadi yang namanya rasis tadi dengan circle yang lebih besar, agama, kemanusiaan, tanah air. Jadi kebangsaan, kemanusiaan, agama itu kan circle-nya lebih besar, biar kita tidak sempit. Ini akan membuat hidup kita lebih bahagia, lebih kondusif. Jadi jangan kekuatan tapi kebenaran, jangan kepentingan tapi ridhonya Allah, jangan konflik tapi kerjasama, jangan ras, jangan sara tapi kemanusiaan, tanah air, agama. Baik, jadi ini hakikat sosial yang kedua.